Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Mahfiroh, NIM 184. Di sini saya akan melanjutkan materi pembahasan tentang proses adopsi pengetahuan dan nilai. Dimulai dari pengertian adopsi terlebih dahulu. Pengertian adopsi menurut Departemen Kehutanan itu diartikan sebagai proses perilaku baik yang berupa pengetahuan atau nilai sikap maupun keterampilan pada diri seseorang setelah menerima inovasi. Inovasi itu sesuatu hal yang baru terkait dengan pengetahuan maupun nilai yang telah disampaikan oleh seseorang. Nah, dilanjut dengan tahapan proses adopsi pengetahuan dan nilai. Awalnya, Rogers membagi proses adopsi suatu yang baru seperti pengetahuan dan nilai dalam beberapa tahapan, yaitu 1. Tahap kesadaran atau awareness, 2. Tahap minat atau interest, 3. Penilaian atau evaluasi, 4. Tahap mencoba atau trial, dan terakhir adalah tahap adopsi atau adoption. Kemudian Rogers karena pada tahap sebelumnya terdapat kelemahan dalam proses adopsi tersebut, Rogers merevisi tahapan adopsi pengetahuan dan nilai menjadi beberapa tahapan lagi, yaitu ini tahapan yang baru ya. Pertama dimulai dengan knowledge. Nah, knowledge atau pengetahuan. Jadi seseorang memiliki pengetahuan mengenai inovasi yang ada atau sesuatu hal yang baru seperti pengetahuan dan nilai baru tersebut. Nah, pengetahuannya itu meliputi pengetahuan akan keberadaan inovasi atau awareness knowledge. Maksudnya di sini seseorang tahu telah ada sebuah inovasi yang baru atau tahu telah ada suatu pengetahuan dan nilai yang baru saja dibuat. Kemudian pengetahuan tentang cara penggunaan inovasi atau how to knowledge. Maksudnya, untuk memaksimalkan peluang penggunaan inovasi pengetahuan dan nilai tersebut, seseorang itu harus tahu kegunaan inovasi tersebut. Nah, yang terakhir adalah pengetahuan tentang prinsip-prinsip mendasari. Bagaimana dan mengapa inovasi dapat bekerja, atau principles knowledge. Maksudnya, seseorang harus tahu dasar pembuatan serta sistem pemakaian inovasi pengetahuan dan nilai tersebut. Nah, untuk tahapan proses adopsi yang kedua yaitu persuasion atau persuasi. Nah, setelah menerima banyak informasi tentang inovasi pengetahuan dan nilai yang baru saja dibuat pada tahap knowledge, tentunya tadi dalam diri seseorang nantinya akan muncul beragam pandangan seperti apa sih dampak positif atau negatif inovasi pengetahuan dan nilai yang telah dibuat tersebut. Kemudian dilanjut dengan tahap ketiga, adopsi yang telah direvisi, yaitu decision atau keputusan. Setelah mengetahui positif negatifnya suatu inovasi, maka seseorang akan mengambil sebuah keputusan, yaitu ingin mengadopsi atau menolak inovasi tersebut. Menolak adopsi inovasi dibagi menjadi dua lagi, yaitu active rejection, terjadi ketika suatu individu mencoba inovasi dan berpikir akan mengadopsi inovasi tersebut, namun pada akhirnya dia menolak inovasi tersebut. Yang kedua ini passive rejection. Nah, di sini individu tersebut sama sekali tidak berpikir untuk mengadopsi, jadi otomatis menolak dari awal. Kemudian dilanjut dengan tahap keempat, adopsi yang telah direvisi. Nah, tahap keempat ini implementation atau pelaksanaan. Jika seseorang sudah membuat keputusan menerima sebuah inovasi, maka akan dilaksanakan atau diterapkan. Tentunya dalam pelaksanaannya ini tidak akan berjalan langsung dengan maksimal atau berjalan dengan lancar. Pasti ada beberapa kendala seperti mungkin masalah-masalah dalam tahap pelaksanaannya. Nah, ini diperlukan bantuan dari agen pembuat inovasi, mungkin dalam bentuk sosialisasi agar si pelaksana inovasi pengetahuan dan nilai ini mendapat arahan
agar nantinya hasil dari pelaksanaan adopsi inovasi ini dapat maksimal. Nah, yang terakhir adalah tahap confirmation dalam proses adopsi yang telah direvisi. Nah, dalam confirmation atau konfirmasi, tahap ini yaitu menunjukkan keputusan akhir yang diambil oleh seseorang adoption. Nah, dalam keputusan ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu keberlanjutan penggunaan inovasi atau ketidakberlanjutan inovasi. Nah, kalau ketidakberlanjutan inovasi ini adalah keputusan untuk menolak sebuah inovasi yang dibagi lagi menjadi dua, yaitu replacement discontinued. Nah, ini tidak melanjutkan inovasi karena ada inovasi yang lebih bagus lagi. Jadi dia berpindah inovasi yang lain. Nah, untuk yang ketidakberlanjutan kedua itu karena discontinuous. Nah, ini itu tidak melanjutkan inovasi pengetahuan dan nilai karena hasil inovasi tidak sempurna dan maksimal. Jadi stop mungkin di tengah perjalanan pelaksanaan inovasi ataupun sudah selesai penggunaan adopsi inovasi, namun karena hasil tidak maksimal, jadi dia tidak mengulang atau tidak meneruskan kembali. Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan oleh pemateri berikutnya.